Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baru saja kami Forkopimda bersama-sama melakukan pembahasan terkait dengan status zona merah yang ditetapkan oleh gugus tugas nasional kemarin. Yang pertama, berdasarkan data, memang kasus positif COVID-19 di Kota Bogor 2 minggu terakhir menunjukkan lonjakan yang cukup tajam. Ini disebabkan karena mitigasi infeksi atau tracing kita yang pertama, dan yang kedua disebabkan juga karena testing kita yang masif, yaitu swab yang masif. Dari data swab positif yang ada, kita mendapatkan beberapa data. Jadi dari seluruh kasus positif yang ada, hasil swab 49% itu berasal dari penelusuran, dari tracing. Jadi penelusuran orang yang positif itu ada 49%. Yang kedua adalah orang yang memang gejala kemudian minta di swab, itu 24%. Yang ketiga adalah swab masif di tempat umum, di tempat pekerja, kantor, pasar, dan lain-lain. Itu 18%. Dan yang terakhir 7% yaitu screening, karena pulang dari luar kota atau karena keperluan untuk operasi. Jadi kami menyimpulkan bahwa testing dan tracing kita yang gencar ini menyebabkan lonjakan positif. Namun demikian ada fenomena yang harus kita waspadai. Klaster keluarga menempati peringkat pertama. Transmisi lokal sudah terjadi, penularan dalam keluarga sudah terjadi. Ada sekitar 45 keluarga dengan 189 kasus positif. Ini harus kita waspadai. Data menunjukkan bahwa dari yang positif, anak dan lansia dengan mobilitas yang tinggi itu terpapar. Jadi kami menghimbau kepada anak dan lansia mulai hari dan ke depan untuk betul-betul tidak keluar rumah apabila tidak ada hal-hal yang mendesak. Sekali lagi, anak di bawah umur dan lansia, karena dari kasus positif mereka mobilitasnya cukup tinggi. Klaster rumah tangga ada di peringkat pertama. Nah, karena itu fokus kita Bapak Ibu sekalian adalah kami Forkopimda bersepakat mulai besok kita akan menerapkan pembatasan sosial berskala mikro dan komunitas. Sekali lagi, pembatasan sosial berskala mikro dan komunitas. Artinya apa? Berskala mikro adalah pembatasan aktivitas kegiatan di RW-RW yang zona merah. Di sini aparat ASN, TNI dan Polri akan melakukan pengawasan ketat kegiatan-kegiatan di zona merah ini. Jadi tidak boleh berkerumun, mengadakan aktivitas, diminta untuk tinggal di rumah kecuali untuk keperluan medis dan pemenuhan kebutuhan pangan. Jadi ini adalah skala mikro di RW-RW. Kami sudah mendata RW yang merah di mana saja dan bisa dilihat diakses di situs resmi kami tentang COVID-19. Kemudian pembatasan sosial berskala komunitas artinya adalah wilayah yang tidak terjangkau oleh RT RW, pusat perdagangan, mal, pabrik, kantor, dan lain-lain. Dan kami akan melibatkan komunitas ini juga untuk melakukan pengawasan yang ketat terkait dengan protokol kesehatan. Pemerintah kota Forkopimda bersepakat untuk membatasi jam operasional semua kegiatan di Kota Bogor. Jadi mal, restoran, kafe, rumah makan diminta untuk tidak buka setelah jam 6 sore setiap hari. Buka bisa dimajukan, tadinya jam 9 mungkin jam 8, tetapi selesai jam 6 sore. Dan diberlakukan jam malam. Di atas jam 9 malam tidak ada lagi aktivitas di Kota Bogor. Berkerumun, berjualan, berdagang, dan sebagainya. Kami juga menutup
fasilitas publik milik pemerintah, taman dan fasilitas publik lainnya kita pastikan tidak dulu digunakan oleh warga. Kami juga akan memberlakukan kembali perwali untuk menerapkan sanksi dengan cepat. Karena landasan yang digunakan kemarin masih agak berjenjang dan masih agak lama. Karena itu mulai besok akan berlaku kembali perwali yang bisa langsung menerapkan sanksi kepada warga apabila melanggar protokol kesehatan. Kami juga akan memperkuat unit lacak dan unit pantau di wilayah agar bisa mendeteksi secara aktif kasus-kasus positif di Kota Bogor. Kemudian kami juga meminta warga untuk memberikan masukan, aduan dan saran apabila menemukan ada pelanggaran protokol kesehatan yang tetap berkerumun atau ada kasus positif yang lolos, ada OTG yang lolos, silakan lapor di kanal khusus melalui aplikasi Sibadra. Jadi masuk ke aplikasi Sibadra, ada khusus COVID-19, silakan laporkan di sana, akan direspon secara cepat. Yang terakhir, Bapak Ibu sekalian, kami menghimbau kepada seluruh tokoh agama dan tokoh masyarakat. Mari kita bersama-sama memanjatkan doa. Kunut nazilah di setiap subuh di masjid-masjid di seluruh penjuru Kota Bogor. Memanjatkan doa di gereja, di semua tempat ibadah, agar kita diberikan kekuatan untuk kembali bisa mengendalikan COVID-19 ini. Terima kasih. Semoga Allah Subhanahu wa taala selalu memberikan kekuatan kepada kita semua.